Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Sektor binatang Morosa berdiri di ruang kekacauan yang tak ada habisnya. Kekuatan dewa yang sebelumnya memancar dari tubuhnya telah menghilang. Sebaliknya, kekuatan ilahi telah digantikan oleh gelombang demi gelombang udara hitam yang jahat. Gelombang udara hitam mengelilingi sektor binatang Morosa. Sektor binatang Morosa adalah pusatnya, ada jejak cahaya hitam yang mengalir di sekitar sektor ini, membentuk jejak kurva, bergegas menuju miniatur alam semesta di depannya. Hua, 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 hua. Dari binatang sektor, jejak cahaya bercampur dengan cahaya hitam melesat keluar. Mereka melengkung, memanjang ke arah seluruh alam semesta mini. Awalnya, jejak cahaya sebelumnya semuanya terlihat. Namun, ketika mereka memanjang lebih dari 100 juta tahun cahaya, mereka semua secara bertahap kabur dan bahkan menghilang, seolah-olah mereka telah terintegrasi dengan ruang di sekitar mereka. Tubuh sektor binatang Morosa bergetar, dan menutup matanya, tampak puas. Hua, hua, hua. Jejak cahaya yang berkilauan dengan cepat ditransmisikan dari 100 juta tahun cahaya di sepanjang kurva itu dan bergabung dengan titik asal, sektor binatang Morosa. Ah, seperti inikah rasa asal alam semesta? Begitu lezat. Sektor binatang Morosa sangat senang. Jika Beidi tahu, itu akan segera bergegas ke sini. Hanya ada sejumlah kecil alam semesta mini, jadi hanya perlu beberapa saat untuk menelan semuanya. Mereka pasti akan punya waktu untuk kembali ke sarang. Saya sangat bijaksana. Saya tidak bisa membiarkan mereka tahu tentang miliknya. Kalau tidak, saya harus berbagi dengan mereka. Sektor binatang Morosa menelan alam semesta mini dengan sembarangan, dan warna cahayanya lebih beragam daripada pelangi. Mereka semua ditransmisikan ke tubuh sektor binatang Morosa dari jarak 100 juta tahun cahaya. Angsa, 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 itu terus menelan alam semesta mini. Morosa membenci kenyataan bahwa dia sangat lemah. Jika dia mampu menelan semua binatang sektor lainnya dan menjadi raja terakhir yang tersisa, itu akan jauh lebih cepat daripada menelan alam semesta mini ini. Berdasarkan informasi dari dua budak, alam semesta kecil ini milik Firefly True Master, dari era alam semesta pertama. Dia hanya dewa sejati yang biasa-biasa saja di samudra semesta, bukan salah satu dari 8 makhluk tertinggi. Sektor Beast Morosa mengerti bahwa Firefly True Master pasti akan menyadari bahwa dia memakan asal alam semestanya. Itu akan menjadi lemah, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Di alam semesta mini, klan Firefly tidak semenarik klan mata ilahi atau klan kerangka, karena mereka hanya memiliki satu dewa sejati. Di dalam alam semesta mini tempat Firefly True Master dan rasnya tinggal, ada banyak dimensi, dan dimensi inti menampung banyak pejuang abadi, ksatria alam semesta, penguasa alam semesta, dan satu-satunya dewa sejati, makhluk tertinggi klan Firefly, Firefly True menguasai. Di dalam dimensi inti adalah istana leluhur yang bersinar di mana Firefly True Master tinggal. Firefly True Master menempati area jauh di dalam istana leluhur. Dia tertidur lelap, dan dalam keadaan tidak sadar, dia mampu memahami hukum secepat mungkin. Itu sunyi di istana leluhur, karena tidak ada yang berani mengganggunya. Akhirnya, Firefly True Master, yang diselimuti warna abu-abu, membuka matanya. Ratusan kukunya berdiri, begitu pula seluruh tubuhnya. Di setiap bagian tubuhnya ada sepotong baju besi abu-abu. Apa? Wajah Firefly True Master ditutupi dengan kerutan. Satu-satunya mata di tengah kerutannya berkilauan karena kecemasan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Asal-usul alam semesta mini? Firefly True Master segera menyadari apa yang telah terjadi. Asal mula alam semesta mini, asal yang menopang seluruh alam semesta mini, asal mula yang mengandung inti dan kekuatan paling misterius, sedang terus melemah, seolah-olah ada sesuatu yang menelannya. Dan itu ditelan dengan cepat. Namun, alam semesta mini itu sangat besar. Meskipun asalnya terus-menerus dilahap, itu masih bisa bertahan selama 3 hingga 5 menit. Namun itu terus-menerus ditelan, dan pada kecepatan ini, asalnya akan tersedot kering dalam 8 hingga 10 hari ke depan. Setelah itu, seluruh alam semesta mininya akan hancur. Tidak, pasti tidak. Firefly True Master sangat marah. Mengapa asal mula alam semesta mini saya dikonsumsi? Mengapa? Tidak ada dewa sejati yang pernah mengalami hal seperti ini. Firefly True Master tiba-tiba linglung.
Dia ingat bahwa 1 triliun era sebelumnya, ketika tanah ekstremis keempat, dunia jin, baru saja muncul, pikiran aslinya telah memberitahu semua orang tentang makhluk mengerikan yang dikenal sebagai binatang sektor melalui 3 dewa leluhur. Mereka telah menyebutkan bahwa sektor binatang akan menghancurkan dan melahap segalanya. Apakah itu binatang sektor? Firefly True Master terkejut. Sektor bis memakan alam semesta kecilku? Firefly True Master benar-benar ketakutan. Meskipun dia memiliki banyak teknik dan tidak ada dewa sejati yang bisa dianggap biasa-biasa saja, dia hanyalah dewa sejati rata-rata. Dia bahkan tidak memiliki tipe mesin yang berharga. Dia telah pergi setelah menghabiskan jutaan era di dunia jin. Tentu saja, dia telah memperoleh 3 harta sejati tertinggi. Belum ada yang melihat binatang sektor di lautan semesta. Apakah saya target pertama? Firefly True Master khawatir. Dia kemudian memutuskan untuk merasakan dengan hati-hati. Hong, panjang. Selaput alam semesta mini menyerap kekuatan asal alam semesta, dan kekuatan itu segera merasakan keberadaan jenis energi lain. Dengan cara itu, Firefly True Master memutar kepalanya, melihat ke suatu arah seolah-olah dia bisa melihat bagian luar alam semesta. Masuklah, semua penguasa alam semesta. Tuan Kunang-Kunang berteriak. Suaranya bergema di telinga semua penguasa alam semesta dari ras Firefly, dan mereka semua bergegas menuju istana leluhur baik dengan transportasi atau teleportasi. Setelah kurang dari 10 detik, semua penguasa alam semesta telah tiba, dan mereka terbang menuju istana. Semua master alam semesta terbang masuk. Leluhur. Semua 13 master alam semesta menghormati. Mereka adalah 13 penguasa alam semesta yang telah memasuki dunia jin dan telah melalui pelatihan di dunia jin. Mereka semua telah meninggalkan tubuh atau avatar asli mereka di alam semesta kecil. Pada awalnya, semua 13 penguasa alam semesta telah memasuki dunia jin, mengikuti sebagian besar kekuatan lain di samudra alam semesta, tetapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah pergi. Kalian semua pasti tahu tentang sektor binatang. Firefly True Master melihat ke bawah. Master alam semesta dari ras Firefly yang berdiri di istana semua saling memandang. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya, tetapi saya menduga bahwa binatang sektor telah keluar, dan salah satunya berada tepat di luar alam semesta mini ras kita. Itu melahap asal-usul alam semesta miniku, kata Firefly True Master dengan cemas. Berita itu membuat takut semua penguasa alam semesta. Firefly True Master memberi perintah langsung, kontrol gelap, kamu memiliki tubuh energi, dan kamu tidak takut akan serangan jiwa. Sekarang, Anda mengirim tubuh Anda keluar dari alam semesta mini, dan saya akan mengantar Anda ke membran alam semesta. Ketika Anda sampai di sana, Anda bisa mengikuti arahan yang saya berikan dan berteleportasi. Periksa apa yang terjadi dengan hati-hati. Ini menyangkut nasib ras kita, jadi kamu harus berhati-hati. Oke? Jawab Kontrol Dark Master, yang berdiri di bawah sana. Saya siap mati mencoba. Tubuh lain dari Kontrol Dark Master, yang tinggal di tempat lain, diangkut keluar membran alam semesta oleh Firefly True Master. Disitulah Firefly True Master merasakan energi aneh datang. Kontrol Dark Master, yang gelap dengan 2 antena ungu dan ditutupi cangkang, keluar dari membran alam semesta, melihat keluar angkasa yang tak berujung. Kemudian terbang dalam garis lurus di sepanjang arah yang ditentukan oleh Firefly True Master. Dia berteleportasi dan memeriksa area itu dengan hati-hati. Dia berteleportasi lagi dan lagi, memeriksa sekelilingnya lagi dan lagi. Meskipun ada banyak tikungan, ruang kekacauan itu sangat besar dan dipenuhi dengan udara yang kacau, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dari jarak jauh. Aku punya perasaan yang sangat aneh tentang ini. Kontrol Dark Master terus berteleportasi. Dia merasa seperti sedang tercekik, seolah-olah dia memasuki dunia gelap lain. Sedikit yang dia tahu bahwa sektor binatang Morosa sedang melakukan teknik warisan dan menelan asal, dan daerah di sekitar binatang sektor itu menakutkan dan menekan. Arah itu, semakin kuat, semakin mudah Kontrol Dark Master bisa memutuskan arahnya. Akhirnya, Kontrol Dark Master, yang kecil dan gelap, muncul entah dari mana. Dia melihat ke depannya dan bisa melihat lekukan yang menghubungkan, semua menunjuk ke tempat yang sama. Setiap kurva berkilauan, dan semua cahaya terang memasuki titik yang sama. Itu adalah, Kontrol Guru Kegelapan melihat tempat di kejauhan. Itu adalah makhluk emas yang menjulang tinggi dalam bentuk humanoid. Itu memiliki ekor,
dan dia melihat ke arah kontrol Dark Master dengan matanya yang berdarah. "Makanan rapuh tapi enak," kata makhluk itu saat melihat kontrol Dark Master. Kontrol Dark Master segera mengkonfirmasi, leluhur merasakan semuanya dengan benar, itu memang menelan asalnya. Itu pasti binatang sektor. Kontrol Dark Master tidak takut sama sekali, karena dia sudah bersiap untuk mati ketika dia memutuskan untuk datang ke sini. Bahkan jika dia kehilangan tubuh ini, kerugian terbesar yang bisa dia derita adalah energi. Hong! Tiba-tiba, kurva cahaya hitam tiba dan menutupi kontrol Dark Master. Kekuatan menelan yang kuat menembus kontrol Dark Master. Tidak. Kontrol Dark Master segera membakar kekuatan dewanya dan melakukan teknik pembakaran kekuatan dewa tingkat pertama. Namun, itu benar-benar tertelan setelah hanya beberapa detik. "Itu hanya master alam semesta, dan itu terlalu lemah," kata Morosa sektor binatang. Yang disebut makhluk agung terkuat di samudra semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti, juga hanya penguasa alam semesta. Bahkan jika dia 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari yang ini, aku juga bisa membunuhnya secara instan. Mungkin makhluk-makhluk hebat di samudra semesta lebih lemah dari yang saya kira. Petik 2. Mata sektor binatang Morosa berkilauan dengan kegilaan dan keserakahan. Di dalam istana leluhur alam semesta mini. "Leluhur, itu memang binatang sektor di ujung petunjukmu," kata kontrol Dark Master. Sektor bis sangat besar dan memiliki ekor. Ada jejak cahaya yang memancar dari binatang sektor itu, memanjang keluar angkasa. Saya pikir cahaya melahap asal. Tubuhku segera ditelan oleh jejak cahaya, meskipun aku membakar kekuatan suciku untuk melawannya. Firefly True Master terkejut. "Binatang sektor, ini di sini, kita harus memberitahu semua ras dari Universe Ocean. Saya sendiri mungkin tidak bisa menolaknya. Beritahu semua ras di Universe Ocean bahwa binatang sektor muncul di luar alam semesta mini ras Firefly." Dia memerintahkan para pengikutnya untuk memberitahu semua dewa sejati yang mereka bisa. "Ya, leluhur." Penguasa alam semesta semua mulai menyebarkan berita. Kali ini, mereka membutuhkan bantuan. Alam semesta primal, di dalam batas alam semesta Ganwu, Tanah Suci Bima Sakti. Tanah Suci Bima Sakti saat ini dikenal sebagai salah satu dari 2 pusat utama umat manusia. Satu pusat adalah wilayah rahasia utama. Yang lainnya adalah Tanah Suci Bima Sakti. Karena ras manusia sekarang cukup kuat, lautan jauh tidak lagi diharuskan untuk tetap berada di dalam wilayah rahasia utama. Inilah mengapa Luo Feng pertama kali mengubahnya menjadi negara dewa sebelum mengubahnya lagi dari negara dewa ke Tanah Suci Bima Sakti. Dengan samudra terpencil yang tak berujung, Tanah Suci Bima Sakti memiliki 6 dewa sejati dan lebih dari 100 penguasa alam semesta, bahkan memiliki ksatria alam semesta dan pejuang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Disitulah Luo Feng, master nomor 1 dari Universe Ocean, tinggal. Seluruh Tanah Suci Bima Sakti telah diperluas, dengan berbagai kelompok istana dalam gelombang bergelombang di mana-mana. Di antara mereka, ada sebidang tanah berbintang yang luas milik Hong, dan sebidang besar lainnya milik Fire Dome. Kedua daratan ini sudah menempati hampir seluruh Bima Sakti. Kubah api. Luo Feng, mengenakan jubah putihnya dan berjalan di sepanjang koridor ruang hampa. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda dengan rambut merah panjang. Dia mungkin tampak seperti anak muda, tapi dia sebenarnya adalah Fire Dome True God, bakat super termasyur yang gurunya adalah Luo Feng, master nomor 1 di Universe Ocean. "Guru," kata Fire Dome, membungkuk dengan hormat. Luo Feng berbicara sambil berjalan. "Aku memberikan kepadamu pusaka dari nadi Jiefanzi dan juga pusaka dari berbagai pusaka dunia jin. Anda, tidak diragukan lagi, sangat berbakat. Teknik rahasia Anda juga telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Namun, tekad Anda tampaknya menghalangi jalan Anda menuju kesempurnaan. Saat ini, tekad Anda hanya pada tingkat dewa sejati. Sebagai dewa sejati, tingkat tekad ini terlalu lemah. Kamu murid mengerti." Sekali lagi, Fire Dome membungkuk dengan hormat saat dia menjawab. Dalam hati, Luo Feng meratap. Baik dia dan Hong berasal dari denyut nadi bumi. Sebagai makhluk hebat dari bumi, selama mereka adalah sosok yang luar biasa, tekad mereka seharusnya lebih ditentukan dan kuat. Tetapi murid kedua ini relatif lebih lemah dalam hal ini. Ketika era berikutnya ada di sini, kamu akan menuju dunia jin. Saya akan membuat pengaturan yang diperlukan. Pergi ke sana akan memungkinkan Anda untuk mengasah kemauan Anda.
Jika tekad Anda dapat ditingkatkan ke tingkat ruang hampa, saya dapat mulai memberikan teknik rahasia tekad kepada Anda. Luo Feng memberi Fire Dome pandangan sekilas. Segera, Fire Dome menjadi sangat bersemangat dan berkata, "Saya pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda, Guru." Dia tidak bisa melupakan bahwa ketika dia pertama kali menjadi dewa sejati dan pergi ke dunia jin untuk mengasah keterampilannya, dia menganggap dirinya sebagai salah satu dewa sejati tingkat atas. Dia penuh percaya diri. Mengingat hal ini, menghadapi gurunya, yang bernama penguasa lautan alam semesta nomor 1, dia sangat ingin mendapat kesempatan untuk belajar melalui sparring. Luo Feng melihat melalui pikirannya hanya dengan pandangan sekilas dan berkata, "Kamu bisa mencoba. Masukkan semua yang Anda punya." Jadi Fire Dome mengeksekusi teknik rahasianya untuk mengobarkan kekuatan dewanya dan memanfaatkan harta karun tipe otomatnya saat dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Namun yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dari Luo Feng. Sekali pandang, dan Fire Dome langsung terasa seolah-olah waktu dan ruang di sekelilingnya lenyap. Yang tersisa hanyalah mata yang meneror tak tertandingi yang bisa menenggelamkan segalanya dalam sekejap. Segera, Fire Dome kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Setiap kali dia mengingat saat pertama kali menghadapi guru. Hanya satu tatapan dari guru, dan dia langsung tersingkir. Fire Dome selalu menemukan teknik rahasia tekad dari kumpulan pengetahuan guru yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, dia ingin belajar lebih banyak tentangnya. Banyak murid di bawah Luo Feng semua tahu bahwa guru mereka memiliki teknik rahasia tekad yang sangat kuat. Namun sampai sekarang, tidak ada yang bisa mewarisinya. Menurut Luo Feng, bukan saya yang menolak untuk memberikan teknik ini kepada Anda. Hanya saja untuk kalian semua, tekad kalian tidak mencapai ambang batas untuk mengolah teknik ini. Petik 2. Apa komentar yang menyengat? Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Guru, Fire Dome ragu saat dia mulai mengajukan pertanyaan. Kemudian dia juga menunjukkan perubahan ekspresi saat dia berseru kaget. Sektor binatang? Sektor binatang, kata Luo Feng perlahan. Akhirnya, ini di sini. Kemudian Luo Feng mendongak. Jauh di kejauhan, sesosok muncul. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melesat menuju Luo Feng. Sangat cepat, sosok itu turun. Pria berambut hitam yang mengenakan jubah hitam ini tidak lain adalah Hong. Kau juga merasakannya? Luo Feng mengangguk. Kakak dan Fire Dome, kalian berdua harus ikut denganku. Kami akan pergi mencari Firefly True Master. Hong berjalan mendekat, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Sebelumnya, saya menderita kerugian karena binatang sektor ini. Siapa yang mengira binatang sektor lain akan muncul dalam waktu sesingkat itu? Saya khawatir alasannya adalah karena Dewa Setan Mata dan saya pergi ke wilayah mereka. Jadi, binatang sektor itu juga memikirkan ide untuk keluar. Hanya setelah Anda benar-benar bertarung melawan satu, Anda akan mengerti betapa mengerikannya binatang-binatang sektor ini. Luo Feng, kali ini, kami benar-benar harus bergantung padamu. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat binatang sektor ini. Luo Feng langsung melambai dan sebuah menara 9 lantai muncul. Ayo pergi. Luo Feng adalah orang pertama yang berjalan menuju pintu Star Tower, dengan Hong dan Fire Dome di belakang saat ketiganya masuk. Pada saat itu, sosok lain mendekat dari kejauhan. Itu adalah tubuh Mosa, dan itu juga mengikuti yang lainnya, memasuki Star Tower. Luo Feng melakukan kewaspadaan yang sangat tinggi. Meskipun dia memiliki banyak harta bersamanya, dalam hal pertahanan, Star Tower masih sangat kuat. Tubuh Remote Ocean dan tubuh Mosanya telah berangkat pada saat yang bersamaan. Dan bahkan jika tubuh Mosa kalah dan binasa dalam perang, tubuh Laut Jauh masih bisa mengambil alih harta yang ditinggalkan oleh tubuh Mosa setelah dihancurkan. Mata ilahi. Di tengah aliran udara yang kacau, Luo Feng dan rekan-rekannya berada di atas Star Tower, bergegas menuju Firefly True Master. Luo Feng mengeluarkan token transmisi. Apa, Anda tidak dapat pergi ke sana dengan cepat? Petik 2. Bima Sakti, binatang sektor ini telah muncul di luar alam semesta mini Firefly True Master. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang datang ke Universe Ocean. Mungkin cukup banyak. Jika kita semua berangkat ke alam semesta mini Firefly True Master pada saat yang sama, bagaimana jika binatang sektor lain tiba-tiba muncul dan menyerbu ke alam semesta mini saya? Saya tidak akan bisa terburu-buru kembali ke masa lalu. Ini akan menimbulkan masalah besar.
Saya telah mengirim 2 dewa sejati saya, yang bergegas sekarang. Lagi pula, bahkan jika kita menemukan keberadaan binatang sektor, kita perlu memperingatkan semua kelompok kekuatan dari lautan semesta untuk segera beraksi. Petik 2. Luo Feng mengerti sudut pandangnya. Itu mirip dengan mengapa dia meninggalkan tubuh Golden Hornet Beast di alam semesta primal. Dia bisa menghancurkan tubuh lain dari dirinya kapan saja dia mau dan membawanya kembali ke bentuk aslinya ketika berada di dalam lautan jauh yang tak berujung. Kepala 9, baiklah. Saya juga bergegas, kata Luo Feng, mengirimkan instruksinya ke makhluk hebat tingkat atas lainnya. Alam semesta mini Anda juga dekat dengan alam semesta mini Firefly Master. Anda membuat jalan Anda terlebih dahulu dan menjaga situasi tetap terkendali. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Petik 2. Dari 8 penguasa besar lautan semesta, Luo Feng diam-diam menjabat sebagai pemimpin, dan pada saat itu, dia dengan cepat mencoba menjalin kontak dengan setiap orang. Kali ini, dari 8 tuan besar, 3 bergegas. Selain ketiganya, ada banyak dewa sejati lainnya. Misalnya, dari ras manusia itu sendiri, sebanyak 7 dewa sejati bergegas mendekat. Jelas, ini adalah pertama kalinya binatang sektor muncul di samudra alam semesta, karena berbagai kelompok kuat sangat berhati-hati dan waspada. Berbagai dewa sejati semuanya berada pada jarak yang berbeda dari alam semesta mini Firefly True Master. Beberapa sudah dekat, sementara yang lain sangat jauh. Luo Feng, yang telah berangkat dari alam semesta awal, akan dianggap sangat jauh. Lagi pula, di antara 3 era reinkarnasi, banyak alam semesta mini dewa sejati dari era reinkarnasi pertama jauh dari alam semesta asal. Mereka tersebar jauh, dan bahkan dalam era reinkarnasi pertama, jarak antara berbagai alam semesta mini berbeda. Beberapa lebih dekat satu sama lain, beberapa sama-sama jauh dari satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan di sekitar dinding membran alam semesta mini Firefly True Master, hampir setengah dari tubuh Firefly True Master yang berkelok-kelok keluar dari dinding membran saat menatap jauh ke kejauhan. Tidak menjijikkan. Firefly True Master sangat cemas. Itu bisa dengan jelas merasakan asal mula alam semesta mininya terus-menerus digerogoti. Itu adalah bentuk perambahan yang paling mendasar. Hampir tidak mungkin untuk pulih, jangka waktu yang sangat lama akan diperlukan hanya untuk pulih hanya pada tingkat yang kecil. Itu juga mengapa tekad dari asal mula alam semesta sangat mengerikan. Apa yang harus saya lakukan? Firefly True Master dipenuhi dengan kecemasan, tetapi ia tidak berani pergi tanpa satupun harta karun tipe otomat, terutama ketika kontrol Dark Master, yang berada di bawah komandonya, telah ditelan saat bertemu dengan sektor bis itu. Ini semakin mengikis kepercayaan Firefly True Master. Leluhur. Di sisinya, ada beberapa master alam semesta lain dari klan Firefly-nya. Leluhur, bahkan jika berbagai pihak bergegas, mereka, bagaimanapun, bergegas dari seluruh penjuru samudra semesta. Mereka akan membutuhkan waktu. Master nomor 1 dari samudra alam semesta kita, pemimpin gerombolan Bima Sakti, perlu melakukan perjalanan dari alam semesta awal. Petik 2. Pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak akan bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Semakin dekat mereka dengan kita, semakin cepat mereka bisa sampai di sini. Namun, mereka yang lebih dekat dengan kita mungkin tidak datang. Beberapa dewa sejati khawatir bahwa mereka juga akan diserang oleh binatang sektor. Master alam semesta ini juga sangat cemas. Hahaha. Di tengah ruang hampa, sektor binatang Morosa berdiri tegak. Sinar cahaya yang terdistorsi menembus ruang hampa tak berujung untuk menelan asal-usul miniatur alam semesta yang jauh itu. Betapa beraninya, kata sektor binatang Morosa. Asal-usul alam semesta mininya sendiri sedang ditelan oleh saya. Bagaimana mungkin guru sejati kunang-kunang itu tidak menyadarinya? Pada awalnya, dia telah mengirim satu master alam semesta untuk menyelidiki masalah ini. Namun sejak itu, belum ada satu langkah pun yang dibuat. Jelas, itu takut padaku, dan dengan demikian, tidak berani berurusan denganku. Haha, sepertinya saya telah melebih-lebihkan Universe Ocean. Saya khawatir berbagai ras di Universe Ocean cukup lemah. Petik 2. Sektor binatang Morosa sangat gembira. Itu telah bersiap dengan baik untuk perang, tetapi tidak menyangka bahwa, bahkan setelah menunggu cukup lama, Firefly True Master tidak akan bergerak selain mengirim Master Alam Semesta untuk menyelidiki. Setelah itu, tidak ada gerakan lebih lanjut. Firefly True Master benar-benar cemas.
Sepotong berita ditransmisikan. Firefly, aku sudah sampai. Salah satu kuku Firefly True Master yang cakar menggenggam token transmisi, dan saat menerima berita ini, ia langsung senang. Anggrek darah, kamu di sini? Saya sangat khawatir. Beberapa dewa sejati lainnya takut atau khawatir tentang alam semesta mereka sendiri dan hanya menjauh dari sini. Ada orang lain yang bergegas dari tempat yang sangat jauh. Blood Orchid, koordinatku adalah. Firefly True Master sangat gelisah. Aku akan segera ke sana, datang jawabannya. Firefly True Master sangat bersemangat saat dia melihat sekeliling. Leluhur anggrek darah akan segera tiba. Leluhur anggrek darah. Dengan leluhur anggrek darah di sini, segalanya akan jauh lebih baik. Leluhur anggrek darah dan klan Firefly-ku memang memiliki hubungan satu sama lain, dan ketika sesuatu seperti itu terjadi, dialah yang pertama datang dan membantu. Adapun 3 alam semesta mini lainnya yang terdekat dengan kita, tidak ada satupun yang datang. Penguasa alam semesta semua menghela nafas sambil meratapi bagaimana teman sejati dapat diidentifikasi hanya pada saat-saat yang paling penting. Beberapa saat kemudian, Hua, sebuah menara hitam berbentuk segitiga berteleportasi dan muncul di sekitarnya. Kemudian ia terbang dengan cepat. Firefly True Master berlari untuk menerimanya saat berhenti dan sosok yang menjulang keluar. Dia dikelilingi oleh bunga merah yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat indah dihiasi. Itu dia, leluhur anggrek darah. Kembali ketika dunia jin belum muncul, 3 dewa sejati sering tinggal di sekitar pilar batu bergaris hitam. Mereka adalah Master Bintang Beichi, leluhur anggrek darah, dan Dewa Iblis yang mengamuk. Ketika dunia jin muncul, leluhur anggrek darah telah berjalan ke sana, seperti yang diharapkan. Setelah menghabiskan waktu mengasah keterampilannya, dia menjadi lebih kuat. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh di bawah 8 tuan besar. Jika 8 tuan besar dikatakan sebagai tim terbaik, dia akan dianggap sebagai yang kedua setelah mereka. Keuntungan terbesarnya adalah tubuhnya. Sebagai bentuk kehidupan tumbuhan, leluhur anggrek darah memiliki tubuh yang sangat besar. Saat ini, dia mengambil bentuk seorang wanita yang dikelilingi oleh bunga. Namun, itu hanya transformasi yang dia lakukan. Itu bukan penampilan aslinya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan waktu yang cukup lama di pilar batu bergaris hitam, jadi tekadnya juga sangat kuat. Saya, leluhur anggrek darah melihat ke kejauhan ke banyak penguasa alam semesta dari klan Firefly, lalu berbalik ke arah Firefly True Master dengan tatapan ragu. Hanya aku sendiri. Firefly True Master berjalan mendekat dan berkata dengan agak canggung, Master sejati lainnya berada cukup jauh, jadi mereka belum tiba. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Guru Iblis berkepala 9, dan Guru Sejati 9 terpencil juga sedang dalam proses bergegas ke sini sekarang. Mereka semua sedang dalam perjalanan? Leluhur anggrek darah berpikir, mari menunggu. Kami akan menunggu sampai mereka semua tiba. Firefly True Master merasa bahwa asal mula alam semesta mininya sedang ditelan. Situasinya akan gawat setelah 5 hari, tetapi dia jauh dari kehancuran. Selain itu, bahkan dia tidak cukup berani untuk melawan binatang sektor, jadi dia tidak ingin meminta leluhur anggrek darah untuk melakukan itu. Hari-hari berlalu, bahkan sebuah era seperti sekejap mata bagi dewa-dewa sejati, belum lagi sehari. Mereka semua berpikir bahwa alam semesta mini sangat dekat satu sama lain. Namun sekarang, Guru Sejati Firefly kesal karena jarak antara alam semesta mini terlalu besar. Kalau saja alam semesta mininya dekat dengan alam semesta aslinya. Firefly True Master sangat khawatir. Hari keempat setelah binatang sektor mulai melahap asal mula alam semesta mininya, sudah ada 4 dewa sejati di luarnya. 2 di antaranya berasal dari era alam semesta pertama, sedangkan 2 lainnya berasal dari era alam semesta kedua. Semuanya, kata Firefly True Master, melihat sekeliling pada leluhur anggrek darah, dikelilingi oleh bunga merah, dewa sejati dari ras kerangka yang tinggi tetapi terdiri dari tulang, dan makhluk buram yang terbuat dari air. Dewa-dewa sejati ini semua melihat ke arah Firefly True Master. Mereka tidak bertindak. Semuanya, katanya lagi, cemas. Binatang sektor itu memakan asal-usul alam semesta miniku dengan sangat cepat. Setengah dari asalnya sudah hilang. Jika kita membiarkannya berlanjut, bahkan jika alam semesta mini saya dapat bertahan, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui inkarnasi jika asal saya dihancurkan. Firefly, apakah menurutmu kita cukup untuk berurusan dengan binatang sektor itu?
Jika kami bisa, pikiran asli tidak akan membuat keributan seperti itu dan meminta bantuan dari seluruh samudra alam semesta. Mari kita tunggu, Firefly. Mari kita tunggu sampai Master Iblis berkepala 9 tiba. Dia salah satu dari 8 tuan besar, jadi kita bisa mengikutinya. Petik 2. Kami sendiri tidak bisa banyak membantu. Mereka memang berteman, tetapi bahkan Luo Feng telah memutuskan untuk membiarkan tubuh Mosanya pergi dan mati saat melawan binatang sektor. Jelas, semua makhluk hebat di Universe Ocean sedang berhati-hati. Mereka tidak berani meremehkan musuh. Firefly, kamu bisa pergi sendiri. Hati-hati dan tetap di Istana Harta Karun Sejati Tertinggi. Selama Anda tinggal di sana, Anda setidaknya bisa bertahan hidup. 3 penguasa besar bergegas ke sana kali ini, pemimpin gerombolan Bima Sakti, 9 guru sejati terpencil, dan guru iblis berkepala 9. Pemimpin gerombolan Bima Sakti dan 9 guru sejati terpencil berasal dari era alam semesta asli, jadi mereka akan membutuhkan waktu lama untuk tiba. Relatif, Master Iblis berkepala 9 jauh lebih dekat. Hari ke-8 setelah binatang sektor mulai melahap asal mula alam semesta mini. Haruskah aku pergi atau tidak? Tanya Firefly True Master. Dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia takut asal-usul alam semestanya tidak bisa bertahan lama. Namun, jika dia pergi untuk melawan binatang sektor sendirian, dia mungkin akan terbunuh seketika. Termasuk Firefly True Master, sudah ada 8 dewa sejati. Sudah lama sekali. Nenek moyang kita mungkin tidak bisa menahannya lagi. Semua master alam semesta lain dari ras Firefly yang berdiri di samping khawatir. Namun, ketika datang untuk melawan binatang sektor, mereka, sebagai penguasa alam semesta, tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Lagi pula, dengan teknik pembakaran kekuatan dewa dan barang berharga tipe mesin dan sebagainya, kesenjangan kekuatan antara penguasa alam semesta dan dewa sejati sangat besar. Bahkan 100 penguasa alam semesta tidak dapat menyaingi satu dewa sejati. Berapa banyak penguasa alam semesta yang ada di samudra alam semesta? Jika ada lebih dari 100, mereka mungkin bisa membantu, tetapi jumlahnya terbatas. Yang berarti bahwa dalam hal melawan binatang sektor, penguasa alam semesta tidak dapat membantu apapun. Senjata pilihan adalah dewa sejati. Tentu saja, Luo Feng adalah pengecualian. Luo Feng memiliki warisan dari sungai Duandong, dan dia juga memiliki warisan dari dunia jin. Raja Jin yang saleh telah meninggal, dan dengan otoritas Luo Feng di dunia jin, dia bisa membaca semua warisan yang dia inginkan. Dia sendiri yang memiliki 2 warisan tertinggi, yang akan membuat banyak makhluk hebat cemburu, bahkan di dalam kerajaan kuno. Peradaban. Hong. Sebuah pesawat ruang angkasa emas berkilauan muncul entah dari mana dan terbang menuju alam semesta mini seperti seberkas cahaya. Setelah melihat pesawat ruang angkasa emas itu, semua dewa sejati, termasuk Firefly True Master, sangat gembira. Itu adalah Master Iblis berkepala 9. Itu adalah Master Iblis berkepala 9. Itu adalah pesawat ruang angkasa dari Master Iblis berkepala 9. Semua dewa sejati sangat gembira, dan Firefly True Master sangat gembira. Dia mengayunkan tubuhnya dan terbang ke arah Master Iblis berkepala 9, berteriak kegirangan, Tuan Iblis berkepala 9. Aku sudah menunggumu. Sebuah yang menjulang keluar dari pesawat ruang angkasa. Dia memiliki bentuk tubuh manusia, dan dia tinggi dan kekar. Namun, di lehernya ada 9 kepala yang berbeda, dan masing-masing tampak ganas. Kepala di tengah lebih besar dari 8 kepala lainnya. Mereka semua melirik ke arah 8 dewa sejati. Dia adalah Master Iblis berkepala 9. Penampilan alami Master Iblis berkepala 9 sebenarnya adalah binatang aneh dengan 4 kuku dan 9 kepala. Namun, setelah memasuki dunia jin, dia menemukan bahwa makhluk di dunia jin terbagi menjadi prajurit suku dan binatang buas yang aneh. Karena ada prajurit suku dari dunia jin yang memiliki 9 kepala, Master Iblis berkepala 9 telah mengubah wujudnya menjadi bentuk humanoid. Tuan Iblis berkepala 9, semua orang menyapa. Saya sudah berbicara dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti dan 9 mater sejati yang terpencil. Master Iblis berkepala 9 melangkah melalui ruang dengan langkah besar. Dia bergemuruh, dan semua makhluk besar lainnya diam untuk mendengarkan dia berbicara dengan hati-hati. Dia melihat sekeliling. Mereka menuju ke sini dari alam semesta asli. Firefly True Master berasal dari era alam semesta pertama, jadi alam semesta mininya terlalu jauh. Mungkin butuh beberapa hari untuknya tiba.
Petik 2. Tuan Iblis, kata guru sejati kunang-kunang dengan cemas. Pada saat pemimpin gerombolan Bima Sakti dan 9 guru sejati terpencil tiba di sini, alam semesta miniku mungkin sudah hancur, dan bahkan jika belum, asalnya mungkin sudah mengering. Petik 2. Kamu sudah memberitahuku itu, Firefly True Master, kata Master Iblis berkepala 9 dengan sungguh-sungguh. Binatang sektor ini memang mampu menelan asal-usul alam semesta mini dengan cepat. Ini baru 8 hari. Jika alam semesta minimu lebih jauh lagi, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mencapainya. Semua master alam semesta lain yang hadir mengangguk dengan serius. Tuan sejati pertama juga mengatakan bahwa binatang buah sektor memang berbahaya, dan skenario terburuknya, mungkin ada lebih dari satu pada satu waktu. Itu adalah dewa sejati dari ras mata ilahi dengan hantu bermata satu yang sedang berbicara. Ada 2 dewa sejati dari klan mata ilahi di sana saat ini. Itu benar, aku juga sudah berbicara dengan Divine Eye. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Tuan Iblis, jika kita menunggu lebih lama lagi, saya Firefly True Master sangat khawatir, dan penguasa alam semesta di belakangnya juga menatap penuh harap pada Master Iblis berkepala 9. Mereka tidak memiliki suara dalam semua ini. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Santai. Bima Sakti dan 9 keterpencilan tidak bisa tepat waktu, tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menyerang sekarang. Secara teoritis, masih ada waktu lama sebelum era alam semesta ini berakhir, jadi bis sektor ini seharusnya tidak terlalu kuat. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghadapinya. Dan bahkan jika kita tidak bisa, setidaknya kita bisa selamat dari binatang sektor itu. Semua orang setuju. Ya, Master Iblis berkepala 9 adalah salah satu dari 8 tuan besar. Bahkan Illusion Heart True God dan Divine Eye True Master dapat bertahan dari sarang binatang sektor, belum lagi Master Iblis berkepala 9. Aku akan melawan binatang sektor dulu, kata Master Iblis berkepala 9. Aku akan melawannya agar tidak bisa menelan asal-usul miniatur alam semesta. Dengan begitu, saya bisa mengulur waktu. Ketika 9 keterpencilan dan Bima Sakti sampai di sini, kita bisa membunuhnya dengan satu tembakan. Ya, kedengarannya bagus. Kita hanya perlu mengulur waktu, dan ketika 9 guru sejati terpencil dan pemimpin gerombolan Bima Sakti tiba di sini, kita pasti akan menang. Para dewa sejati yang berkumpul tidak takut sama sekali sekarang. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Oke, mari kita bertindak bersama. Namun, Firefly True Master, Anda akan menjadi garda depan. Pelopor, Firefly True Master, yang wajahnya dipenuhi kerutan, tampak linglung. Ini adalah alam semesta mini Anda. Apakah Anda mengharapkan makhluk hebat lainnya untuk menyerang lebih dulu? Master Iblis berkepala 9 berbalik dan menatapnya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, kita bisa menunggu di sini dan membiarkan alam semesta minimu dimakan oleh binatang sektor itu. Kita bisa menunggu sampai Bima Sakti dan 9 keterpencilan tiba di sini. Paling aman untuk melakukan serangan bersama. Petik 2. Firefly True Master langsung berkata, saya akan menjadi garda depan. Oke, ayo pergi. Master Iblis berkepala 9 berkata langsung. Hong, 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 hong. Semua orang mengambil istana harta karun sejati tertinggi, dan hanya mereka yang berasal dari ras yang sama, seperti 2 dewa sejati dari klan mata ilahi, berbagi istana harta karun sejati tertinggi. Adapun mereka yang berasal dari ras yang berbeda, mereka semua duduk di istana mereka sendiri. Dengan Master Iblis berkepala 9 yang memimpin, mereka semua berteleportasi bersama. Binatang sektor dengan tubuh emas dan ekor memanjang dari tubuhnya sendiri menuju ruang angkasa, menelan asal alam semesta. Sektor binatang Morosa cukup santai. Tiba-tiba, sektor binatang Morosa terkejut. Area yang dicakup oleh teknik warisannya dapat merasakan bahwa sebuah tim sedang menyerang ke arahnya, dan tim tersebut terdiri dari 9 makhluk hebat. Akhirnya, mata sektor binatang Morosa berkilat ganas. Kupikir mereka lemah, tapi sepertinya mereka sekuat kedua budakku. Datang saja, saya belum makan kehidupan apapun dari Universe Ocean. Petik 2. Tiba-tiba, semua istana harta karun sejati tertinggi muncul, dan ruangnya mengembun. Rupanya, ruang itu disegel. Tidak ada yang bisa berteleportasi untuk melarikan diri.